Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7, kelompok 162 kelas B. Di sini kami akan melaksanakan coaching. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Arifawati sebagai observer, rekan saya Rian Imawati sebagai coach. Dan saya Adista Pratama Putri sebagai coach. Video ini untuk pemenuhan demonstrasi kontekstual 3.2. Sudah siap, Bu Rian? Sudah siap, Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Bu Rian akan melakukan proses coaching ya hari ini? Betul, Bu Ari. Hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching. Baiklah, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Monggo. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Rian, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bu Rian. Boleh Bu? Iya Bu, boleh. Baiklah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Iya, hari ini yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu, kepada coachee. Oke, baiklah. Itu beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu Rian? Untuk bagian yang ingin diobservasi yang paling di sini yang paling spesifik ini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baiklah, memberikan pertanyaan yang berbobot ya, Bu Rian ya. Iya, Bu, betul. Baiklah, kira-kira indikator ketercapaian apa, Bu, yang ingin Ibu capai di sini? Baik, Bu. Nah, di sini saya ingin coachee saya ini menemukan sendiri solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya dengan pertanyaan berbobot yang akan saya berikan, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Rian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Gimana Bu, sudah siap melaksanakan coaching? Sudah siap, Bu. Baiklah, saya persilakan Bu Rian memulainya. Terima kasih, Bu Ari. Sama-sama, Bu Rian. Assalamualaikum, Bu Adista. Waalaikumsalam, Bu Rian. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Adista? Alhamdulillah, saya baik, Bu, hari ini. Wah, tapi sepertinya agak galau ya, Bu, ya, rupanya ya. Iya, Bu. Saya lihat ini dari sini kok seperti wajahnya seperti bingung atau ada kegalauan. Apakah ya. betul, Bu? Iya, betul, Bu Rian. Saya sedang memikirkan satu masalah yang belum saya temukan solusinya, Bu Rian. Baik, berarti hari ini Bu Adista ingin kita melaksanakan coaching ya, Bu, ya, hari ini. Iya, sebelum kita melaksanakan coaching hari ini, supaya kita lebih rileks ya, Bu Adista ya. Oke. Silakan Bu Adista untuk mengambil nafas. Lepaskan, Bu Adista. Sekali lagi, Bu Adista, tarik nafas. Lepaskan. Baik, terima kasih Bu Adista. Bagaimana? Agak rileks? Ya, lebih tenang, Bu ya, karena teratur Iya. nafasnya. Baik, Bu. Nah, kira-kira apa ini, Bu, yang tadi ingin disampaikan kepada saya, Bu?
Gini Bu Rian, saya sekarang itu sedang memikirkan sebuah permasalahan yang terjadi di lembaga saya. Saya merasa beberapa orang di lembaga saya itu tidak memiliki motivasi yang sama untuk melakukan pengembangan diri. Hal tersebut saya anggap sebagai masalah karena berdampak pada penyelenggaraan program kerja ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Baik, Bu. Berarti ada perbedaan motivasi ya, Bu ya, di lembaga Ibu sekarang ini. Nah, kira-kira dari percakapan ini nanti, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi. Solusi bagaimana saya itu bisa berkontribusi lah untuk membangkitkan motivasi mereka agar mereka itu mulai memiliki keinginan untuk melakukan pengembangan diri. Wah, baik, Bu. Tujuan yang sangat baik itu, Bu ya. Nah, kira-kira pada saat ini, ya, posisi sekarang ini, dari perbedaan motivasi yang ada menurut Ibu Adista tadi, kira-kira kalau dinyatakan di dalam angka, kira-kira level berapa, Bu? Kalau kira-kira itu antara 1 sampai dengan 10. Kalau menurut saya masih di angka 5 ya, Bu, ya? Masih setengah. Di angka 5 ya, Bu ya. Mhm. Berarti dari angka 5 ini kan masih ada angka 1 sampai 5. Tentunya masih ada kebaikan ya, Bu ya, dari Mhm mhm. para Bapak Ibu guru di lembaga Ibu. Kira-kira apa ini, Bu? Gini, Bu, ketika ada kegiatan yang mengharuskan kita untuk berkolaborasi, seperti itu, mereka, ada keinginan untuk berkontribusi bersama-sama, melakukan kegiatan bersama-sama. Itu terkadang mereka juga punya inisiatif, ingin mengadakan sebuah kegiatan, misalkan peringatan hari besar, ataupun kegiatan sosial bersama anak-anak, itu juga sempat tercetus. Lalu, kalau ada kegiatan yang itu sesuai dengan bakat minatnya Bapak Ibu guru gitu kan, kami juga memiliki warna yang berbeda, kami memiliki kelebihan yang berbeda. Nah, kadang kalau kegiatan itu, sesuai dengan kemampuan plus kami, itu, individu tersebut memang lebih banyak berkontribusi, lebih banyak mengeluarkan ide agar kegiatannya itu berjalan dengan lancar gitu, Bu. Baik, Bu. Itu kelebihan sementara ya, Bu ya, Mhm. sebelum Bu Adista melakukan upaya berikutnya. Nah, sekarang kira-kira nantinya tujuan dari Bu Adista ini level berapa yang ingin dicapai, Bu? Setidaknya saya ingin berada di angka 8, Bu Rian. Kalau 10 saya rasa, agak sulit, Bu, ya, karena kita memiliki latar belakang yang berbeda, kita memiliki kepentingan yang berbeda juga, ya setidaknya menurut saya 8 itu sudah sangat bagus. Baik, Bu. Berarti tadi sekarang posisinya ada di angka 6 dan kemudian Bu Adista ingin mencapai pada level di angka 8. Iya, Nah, tentunya untuk mencapai ke arah level 8 ini ya, Bu ya. Nah, ini kira-kira ada enggak hambatan atau gangguan ini, Bu, yang bisa menghalangi ini? ada sih, Bu. Yang pertama, yang paling penting itu menurut saya perbedaan visi ya. Karena tidak semua orang itu memiliki visi yang sama untuk melakukan pengembangan sekolah, karena ya kembali lagi setiap orang punya latar belakang yang berbeda, punya orientasi kerja atau loyalitas yang berbeda. Terkadang ada yang lebih memprioritaskan keluarganya mungkin atau urusan pribadinya, atau mungkin karena kendala tidak memiliki skill di situ, misalkan, sebuah kegiatan yang mengharuskan untuk public speaking atau mengharuskan untuk menggunakan IT karena tidak bisa jadinya, dia ogah-ogahan gitu Bu untuk ikut berkontribusi. Mungkin itu Bu, sejauh ini yang saya amati terkait Baik, kekurangannya. iya. Jadi Bu Adista sudah mengidentifikasi hambatan atau gangguan yang mungkin ya akan terganggunya atau dalam mencapai di level angka 8 ya, Bu ya. Mhm. Nah, sekarang kira-kira upaya apa ini, Bu? Upaya awal apa ini, Bu, yang akan dilakukan oleh Bu Adista untuk mencapai tujuan dalam
memotivasi para rekan-rekan sejawat ini, Bu? Mungkin sebelumnya saya ingin berkomunikasi dulu mungkin dengan kepala sekolah, Bu, ya. Karena ketika saya ingin mengambil sebuah tindakan yang melibatkan banyak orang di sekolah, tentu harus seizin ibu kepala sekolah. Memang sih saya sudah terbayang untuk, membuka ruang diskusi dengan ibu kepala sekolah, karena menurut saya hal ini perlu untuk segera diobati ya, Bu, ya. Karena penyakit malas itu kalau berkelanjutan dampaknya juga nanti akan besar kalau berlarut-larut seperti itu. Itu Bu mungkin yang saya lakukan pertama. Baik, Bu. Iya, ini rencana awal sudah mulai muncul ya, Bu, ya, dan rupanya seperti bagus ini, Bu, rencana awal. Nah, tentunya pasti ada rencana kedua ya, Bu, ya, karena siapa tahu nanti rencana awal ini tidak tercapai. Apakah ada, Bu, untuk rencana berikutnya? Mungkin saya akan berkomunikasi juga dengan sesama rekan sejawat, Bu, ya. Pendekatannya bisa melalui banyak sisi. Kalau tidak secara formal kelembagaan, mungkin saya secara personal pun juga bisa mendekati rekan-rekan saya, mungkin, menularkanlah apa yang saya bisa kepada rekan-rekan saya yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka agar mampu menyokong program-program sekolah, seperti itu, Bu. Baik, Bu. Nah, dari dua rencana tadi, tentunya ada strategi nih ya, strategi khusus yang akan dilakukan oleh Bu Adista. Bagaimana Bu Adista? Karena di sekolah saya itu ada 3 CGP ya, Bu, ya. Saya bersama dengan Bu Inyong dan Bu Hevi. Jadi saya rasa kita sudah cukup satu frekuensi, kita satu visi begitu. Kalau untuk kegiatan pengembangan sekolah, saya rasa bisa menggunakan strategi kolaborasi, Bu, ya, untuk, membuat sebuah, apa istilahnya, kegiatan lah untuk memantik motivasi rekan-rekan lain selain CGP agar mereka lebih berkembang lagi, lebih memiliki pengetahuan-pengetahuan baru lagi yang nantinya dampaknya kan juga untuk siswa dan sekolah. Baik, Bu. Luar biasa, Bu ya. Nah, berikutnya ini kira-kira dari dua rencana tadi, mana ini kira-kira yang akan segera terrealisasikan dalam jangka pendek ini, Bu? Kayaknya kombinasi boleh nggak, Bu? Karena kan sebenarnya saya itu cenderungnya lebih kolaborasi dengan sesama CGP. Kalau mau bikin mini workshop gitu kan, misalkan tentang materi-materi CGP, mungkin agar pandangan rekan-rekan lain itu bisa berubah, kemudian mereka mendapatkan ilmu yang tidak mereka dapatkan karena belum berkesempatan ikut CGP, dengan harapan nanti ketika mereka mendapatkan pengetahuan baru, mereka memiliki nilai-nilai diri yang baru, berpengaruh kepada sikap mereka. Tetapi kan saya untuk membuat kegiatan mini workshop kan juga tentu butuh izin dari kepala sekolah. Jadi saya rasa saya bisa lakukan dua-duanya nanti Bu minggu depan. Ah, luar biasa, Bu. Menarik sekali ini, Bu ya. Nah, kira-kira dalam nanti mewujudkan rencana tadi yang akan Ibu Adista lakukan, apakah Bu Adista membutuhkan bantuan teman atau bagaimana Bu Adista? Kalau dari segi teknis, saya rasa dari rekan intern lembaga pun sudah mumpuni, Bu, ya. Kami memiliki sarana, kami memiliki SDM juga. Mungkin nanti dari segi konten mungkin, Bu, ya, bisa mengundang rekan-rekan dari lembaga lain yang saya rasa atau saya percaya memang memiliki kapabilitas dalam bidang, pengembangan keprofesian guru kayak gitu, Bu. Baik, Bu. Wah, saya mendengarnya itu sudah luar biasa ini, Bu ya. Ingin sekali saya melihat hasilnya dari rencana pertama, Ibu berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian juga rencana kedua, Ibu akan membuat mini workshop, begitu Bu ya? Iya. Ah, luar biasa ini Bu. Nah, sungguh menarik sekali Bu, setelah saya amati, setelah saya lihat tadi ya. Nah, sehingga saya tidak sabar ini Bu. Kira-kira tadi minggu dalam jangka pendek ya Bu ya? Bisa disampaikan tanggal berapa itu Bu? Atau kapan gitu? Sekarang tanggal 24 karena masih libur awal puasa, akhir bulan ini masih ada rapor yang harus dikerjakan, mungkin awal April mungkin Bu ya. Minggu pertama April tuh mungkin saya mulai bisa untuk merencanakan berkomunikasi dengan kepala sekolah.
Baik, Bu. Kalau saya tahu tentang waktunya kan nanti saya ingin sekali tahu hasilnya, Bu, ya. Oke. Jadi, saya akan menunggu, bagaimana hasil dari Ibu Adista melakukan rencana aksinya dari rencana awal tadi berkolaborasi dengan kepala sekolah dan kemudian rencana yang kedua membuat mini workshop. Tentunya untuk tujuan yaitu menyamakan motivasi dari rekan-rekan Ibu Adista. Iya. Baik, Bu, kiranya waktunya sudah cukup ya, Bu, ya. Nah, sekarang Iya. saya ingin tahu ini, Bu, bagaimana perasaan Bu Adista setelah hari ini kita melaksanakan coaching, Bu? Oke, seperti yang sudah Bu Rian sampaikan di awal tadi, saya merasa galau Bu ya, karena gini Bu, saya merasa saya ada di lembaga itu, saya harus menghidupi lembaga itu karena saya bagian dari situ. Tetapi ada kendalanya yaitu perbedaan motivasi dari rekan-rekan lain. Kemudian tadi setelah saya ngobrol dengan Bu Rian tanyakan apa kekuatan dan kelemahan itu yang paling berkesan dari saya itu Bu. Ternyata di balik kegalauan saya itu masih ada kok kekuatan dari motivasi teman-teman untuk mau berkolaborasi seperti itu, dan dari kelemahan yang sudah saya sampaikan sendiri, ternyata juga ada bayangan, rencana yang dapat saya lakukan untuk mengatasi kegalauan saya itu melalui mini workshop yang insya Allah akan saya laksanakan berkolaborasi dengan teman-teman saya yang lain. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Itu tadi coaching kita ya, Bu, ya. Saya sebenarnya sudah tak sabar ini, Bu. Ya, ingin Iya, sekali nanti mengetahui hasilnya dan mudah-mudahan saya berdoa semoga hasilnya baik, hasilnya amin. lancar, kemudian tentunya disetujui oleh kepala sekolah, dibantu oleh para rekan dalam teknisnya. Tentunya Bu Adista tetap bersemangat. Iya, Bu. Terima Iya. kasih, Bu Rian. Baik, itu saja Bu. Kita bisa berjumpa lagi. Setidaknya saya tunggu kabar dari Bu Adista. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Rian, hasil dari coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Adista berjalan dengan baik. Nah, setelah melakukan observasi coaching Ibu bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Rian ya. Baik Bu. Baiklah, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Rian? Baik Bu, ini tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Adista. Setelah saya merasakan dan saya melakukannya sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut dapat menggali informasi yang dapat memunculkan solusi yang diharapkan oleh coach saya, Bu. Iya, Bu Rian. Ya, memang menurut saya sebagai observer, proses coachingnya tadi berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bu Rian juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kuci ya Bu ya, sehingga Kuci tadi menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Bu Rian, untuk pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu lakukan barusan, Bu? Iya, setelah saya melakukan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi banyak ini Bu ya. Memang kita butuh proses begitu ya Bu ya. Kita butuh proses sehingga apa yang kita lakukan nanti bisa berjalan dengan baik. Nah ini saya ingin sekali dalam coaching saya ini saya bisa mendengarkan dengan rasa, kemudian
menghadirkan presence tentunya, sehingga saya bisa mengetahui apa yang menjadi permasalahan dari coach saya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot saya bisa mengetahui, saya bisa menggali semua informasi yang saya dapatkan dari coach saya, Bu. Iya, jadi itu ya kompetensi yang ingin Ibu Rian kembangkan ke depannya ya, Bu ya. Iya, Bu. Supaya ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi seperti itu. Baik, Bu. Ya, baiklah Bu Rian, sekiranya cukup pasca observasi kita, semoga nanti kita bisa mendapatkan mengambil pelajaran dan pengalaman dari apa yang sudah kita lakukan ya Bu ya. Baik, Bu. Baiklah, coaching ini saya akhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.